Halo rekan-rekan peneliti muda, seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal mulai sebuah perjalanan intelektual yang menurut saya pribadi luar biasa menarik. Kita akan berpindah dari dunia asumsi matematis yang cuma sebatas teori, menuju ranah kepastian statistik yang benar-benar solid. Kalian sadar nggak sih, kita tuh sering banget dihadapkan pada data kualitatif di sekitar kita, mulai dari nebak perilaku manusia sampai hasil eksperimen sederhana. Nah, tugas kita adalah menemukan pola tersembunyi di baliknya. Lewat penjelasan kali ini, saya mau ngebekalin kalian semua dengan alat biar kita nggak lagi melihat dunia pakai tebak-tebakan, melainkan pakai kacamata presisi yang analitis. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita, biar pikiran nggak terlalu penuh. Pertama, kita bakal bahas distribusi binomial lewat hal-hal sehari-hari. Kedua, kita ukur ketidakpastian survei. Ketiga, kita cek, sampel kita tuh udah representatif belum sih? Keempat, kita masuk ke uji hipotesis dan p-value. Dan terakhir, the whole shebang, kita terapkan uji chi-squared langsung ke kasus fitness club. Kita masuk ke bagian pertama nih, distribusi binomial di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan sesuatu yang akrab banget buat kita semua. Coba bayangin, satu kegiatan yang dipahami oleh semua orang di seluruh dunia. Melempar dadu. Nah, dari tindakan yang kelihatannya acak ini, kita berkenalan dengan yang namanya distribusi binomial. Secara formal, ini tuh didefinisikan sebagai distribusi statistik yang ngegambarin probabilitas terjadinya X keberhasilan dalam N percobaan yang independen. Terdengar agak rumit ya, padahal aslinya enggak kok. Intinya cuma mau bilang kalau peristiwa sehari-hari yang kelihatannya random atau acak sebenarnya ngikutin pola matematis yang sangat bisa diprediksi, asalkan kita ngulanginnya berkali-kali dengan peluang sukses yang tetap. Dan ini benar-benar ngasih ilustrasi yang brilian banget soal gimana pola itu terbentuk. Gini, probabilitas dapat angka 6 dari satu lemparan dadu kan 1/6. Terus, kalau kita lempar dadu itu sampai 48 kali, tebak, kita bakal paling sering dapat berapa? 1/6 dari 48 itu kan 8. Jadi hasil yang paling mungkin adalah kita bakal dapat angka 6 sebanyak 8 kali. Lihat aja, kurva probabilitasnya berpusat dengan sempurna di angka 8. Ini semacam ngebangun bukti visual yang kuat dan bikin kita makin percaya sama keajaiban matematika di balik sesuatu yang kelihatannya cuma untung-untungan doang. Lanjut ke bagian kedua, ketidakpastian survei, sang musuh utama dalam penelitian. Sekarang, gimana kalau konsep probabilitas ini kita bawa keluar dari ruang kelas dan masuk ke dunia nyata? Waktu kita bikin survei, kita bakal langsung berhadapan sama tokoh antagonis utama di cerita kita ini. Ketidakpastian statistik. Ya wajar sih, kita kan nggak mungkin nanya ke semua orang di dunia, jadi selalu ada ruang buat meleset. Makanya, pertanyaan terpenting yang wajib banget kalian tanyain sebagai peneliti adalah, berapa nih margin of error Anda? Atau simpelnya, seberapa besar sih tingkat ketidakpastiannya? Misal nih, kalian survei sekelompok anak di fitness club lokal soal kebiasaan olahraga mereka. Terus gimana kalian bisa yakin kalau persentase dari sampel itu beneran mencerminkan seluruh anggota fitness club? Kita butuh cara buat ngukurnya secara pasti. Jadi, poin krusialnya itu ada di angka ini, 1,96. Di dunia statistik ini ibarat pengali ajaib, benar-benar pengali yang bakal nyelamatin kita dari rasa malu gara-gara salah nebak. Angka ini kita pakai buat menghitung ketidakpastian statistik atau rentang interval kepercayaan 95%. Kalau kalian gabungin angka 1,96 ini sama ukuran sampel kalian bisa ngitung batas margin of error dengan akurat. Dan ingat baik-baik pelajaran emas ini. Ketidakpastian kalian tuh murni bergantung pada seberapa besar sampel kalian, bukan pada seberapa besar total populasinya. Selama sampel kalian jauh lebih kecil dari total populasi, formula ini bakal jadi pelindung kalian dari bikin klaim yang terlalu berlebihan alias overclaim. Masuk ke bagian ketiga, apakah sampel kita representatif? Ini nentuin semuanya loh. Oke, mari kita bedah sama-sama nih. Cuma tahu margin of error tuh jelas nggak cukup. Kita harus melangkah ke pertanyaan yang jauh lebih kritis, yang bakal nentuin valid atau enggaknya seluruh penelitian kalian. Coba deh bayangin sampel itu kayak sebuah miniatur, kelompok kecil yang datanya benar-benar bisa kita ukur dan hitung. Tapi di luar sana, ada populasi dunia nyata yang super luas, yang rata-rata dan proporsi aslinya benar-benar nggak kita ketahui. Nah, seluruh tujuan dari statistik inferensial adalah ngebangun jembatan dari lingkaran sampel yang kecil itu menuju populasi nyata yang besar. Sampel kalian itu literally adalah satu-satunya jendela kalian buat ngintip dunia nyata. Tapi tunggu dulu, jendela itu kan bisa aja kotor atau buram kan? Disinilah letak perbedaan antara sampel yang representatif dan sampel yang bias. Sampel yang representatif itu bersih dari kesalahan sistematis. Dia benar-benar cerminan akurat dari populasinya. Sebaliknya, sampel yang bias itu udah cacat sejak awal proses pemilihan. Sebagai peneliti muda, tolong camkan peringatan ini baik-baik.
Memperbesar ukuran sampel itu nggak akan pernah, sekali lagi, nggak akan pernah bisa ngeberesin bias. Sampel yang gede cuma bisa ngurangin error acak. Tapi kalau cara kalian ngambil sampel aja udah salah dari awal, kalian tuh cuma ngumpulin data yang salah dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Sia-sia kan? Bagian keempat, uji hipotesis dan p-value. Waktunya ngeluarin senjata analitis kita. Kalau kita udah yakin sampel kita representatif, terus gimana cara nganalisisnya? Nah, saatnya kita pakai senjata utama kita. Dalam pengujian, kita selalu mulai dengan menetapkan kondisi dasar, yang elegan banget kita sebut sebagai hipotesis nol. Anggap aja ini kayak prinsip praduga tak bersalah di pengadilan. Sebagai default, kita berasumsi bahwa nggak ada perbedaan, nggak ada hubungan, atau ya, koin yang kita pakai itu seimbang. Asumsi ini bakal terus kita pegang sampai data dari sampel kita ngasih bukti yang benar-benar kuat yang maksa kita buat nolak asumsi default itu. Jadi, tugas kalian sebagai peneliti adalah nyari data solid buat nantang hipotesis nol ini. Biar kebayang, kita buat eksperimen pikiran yang gampang banget. Bayangin kalian lempar satu koin sebanyak 20 kali. Hipotesis nol kita bilang koin ini adil. Jadi wajarnya kita ngarap dapat 10 sisi angka dan 10 sisi gambar. Bener kan? Tapi hasil eksperimen kalian beda. Sisi angka cuma muncul 5 kali doang. Sekarang pertanyaannya, apa koin ini beneran udah diakali dan gak adil? Atau kalian lagi apes aja dan hipotesis nolnya sebenarnya masih berlaku? Nah, yang benar-benar menarik dari apa yang kita lihat ini adalah gimana kurva probabilitas ngasih kita jawaban yang sangat objektif. Area di tengah kurva itu adalah rentang hasil yang wajar kalau koinnya adil. Tapi, dapat 5 sisi angka itu posisinya ada jauh di wilayah ekor ekstrim. Peluang buat dapat 5, 4, 3, 2, 1, atau 0 sisi angka secara kebetulan itu cuma sekitar 2,07%. Kalau kita cek kedua sisi ekstrimnya, total probabilitasnya ada di 4,14%. Angka 4,14% inilah yang kita panggil p-value. Karena kemungkinannya di bawah batas wajar 5%, hasil ini terlalu langka buat cuma dibilang kebetulan. Kesimpulannya, kita punya justifikasi matematis yang sangat kuat buat menolak hipotesis nol. No way itu cuma kebetulan. Koin itu kemungkinan besar emang nggak adil. Bagian kelima, the grand finale. Uji Chi-squared Fitness Club. Mari kita satukan semuanya. Dengan semua amunisi dari distribusi, ketidakpastian, dan uji hipotesis tadi, mari kita pakai bareng-bareng buat mecahin masalah kualitatif di dunia nyata. Kita bakal nganalisis hasil survei anak-anak di Fitness Club. Coba perhatiin tabel frekuensi ini. Dari sampel 30 anak, polanya kelihatan banget. Dari 17 anak laki-laki, 10 diantaranya atau sekitar 59% milih latihan kekuatan. Sebaliknya, dari 13 anak perempuan, cuma 2 anak doang alias 15% aja yang latihan kekuatan. Secara sekilas, mata kita bakal bilang ini sih didominasi laki-laki, tapi tunggu. Sebagai peneliti, tebakan subjektif itu tidak akan pernah cukup. Kita butuh bukti yang benar-benar objektif. Disinilah panggungnya uji Chi-squared. Yuk kita lanjut dan lihat gimana langkah-langkah ini ngebangun kepastian matematis. Pertama, kita pasang dulu hipotesis nolnya. Kita asumsikan kalau jenis kelamin dan pilihan latihan itu benar-benar independen, nggak ada hubungannya sama sekali. Dari asumsi polos itu, kita hitung yang namanya frekuensi yang diharapkan pakai rumus matematika. Kedua, kita sandingkan atau bandingkan ekspektasi tadi dengan apa yang beneran terjadi di lapangan, yaitu data tabel yang barusan kita lihat. Ketiga, selisih dari keduanya itu kita kuadratkan dan dijumlahkan, sampai akhirnya kita dapat satu angka pamungkas, yaitu nilai Chi-squared. Dan ini dia momen penentuannya. Dari hasil hitung-hitungan tadi, kita dapat nilai Chi-squared sebesar 5,79. Kalau kita masukin angka ini ke dalam distribusi statistik, kita bakal dapat p-value yang super kecil, yaitu 0,016. Jauh banget kan di bawah ambang batas 5%? Ini artinya buktinya udah valid banget. Dengan sangat percaya diri, kita bisa menolak hipotesis nol. Kesimpulan finalnya, pilihan latihan kekuatan dan jenis kelamin di fitness club ini tidak independen. Jelas banget, untuk kasus ini, keduanya punya hubungan statistik yang nyata. Wah, kita udah ngelewatin perjalanan panjang yang seru banget hari ini. Dari awalnya cuma ngira-ngira hasil lemparan dadu, belajar soal margin of error, sampai akhirnya kita berhasil meruntuhkan hipotesis nol pakai uji Chi-squared yang elegan tadi. Jadi pertanyaan penutup dari saya nih buat kalian. Dengan semua bekal pemahaman baru ini, gimana kalian bakal pakai alat-alat luar biasa ini yang bisa mubah tebakan jadi kepastian statistik di proyek penelitian universitas kalian selanjutnya? Teruslah menggali, teruslah bertanya, dan biarkan data yang berbicara. Sampai jumpa di bedah materi berikutnya.